Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya El Junior Koswara. Saya siswa kelas 5 dari SD Nomrawi 2, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dongeng dari buku cerita rakyat yang berjudul Danu Dirja Setiabudi atau Doos Dekker. Penulis Kamar Z. Nor, penerbit PT Sarana Panca Karya Nusa. Suatu waktu dalam jeruji besi, seorang lelaki tinggi, putih, kumis rapi dan bibir tipis berkata, "Kita harus segera lolos dari tempat ini. Kurasa sulit, penjagaan kita ketat, kita belum punya rencana." Jawab Dahlan, "Aku punya, kita gunakan akal, nanti ku beritahu." "Apa kau tidak bermimpi, Dede?" tanya Dahlan. "Mudah-mudahan tidak," jawab Dede. "Apakah istrimu juga orang Belanda?" tanya Dahlan. "Ya benar," jawab Dede. "Sekarang aku ingin tahu apa rencanamu. Coba dengar baik-baik. Jangan sampai ada yang curiga. Aku akan pura-pura ke toilet, padahal aku akan membongkar riul di dekatnya. Waktu yang telah direncanakan tiba. Dede bersama kawan-kawannya berhasil lolos. Ketujuh orang itu lolos ke Indonesia dengan kapal. Tapi 3 orang diantaranya meninggal karena sakit di perjalanan. Suatu hari, Dede sampai ke rumah tempat dahulu ia tempati. "Tuan ini siapa?" "Nyonya besar sedang pergi bersama suaminya," kata pembantu istrinya. "Saya Dede Regiman, anak bekas residen Lebak. Terima kasih, permisi," jawab Dede tenang, padahal hatinya amat kecewa. Ketika Nyonya besar sampai ke rumah, alangkah terkejutnya mendengar bahwa Doos Dekker masih hidup. "Apakah kamu menyesal kawin denganku?" tanya suami barunya itu. "Iya, aku menyesal karena tidak sabar menanti," jawab istrinya. "Keuntungan besar kita tahu bahwa pengkhianat bangsa kita akan ditangkap," ucap suami baru yang juga kaki tangan Belanda. Kemudian Doos Dekker yang masih keturunan Edward Doos Dekker Multatuli itu mendirikan koran baru yang bernama Express. Bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara lalu mendirikan partai politik. Sejak itulah Dede semakin terkenal. Mereka membuat artikel yang berjudul "Lepas dari Belanda" dan kami tidak turut. Akibatnya mereka ditangkap dan dibuang. Perjalanan hidupnya yang terlunta-lunta, Dede bertemu Husni Tamdin sampai dia ditangkap lagi dan akhirnya Dede sampai di kota Bandung dan menggunakan nama resmi Danu Dirja Setiabudi dan beristri Haruna Wasita. Walaupun Dede sudah semakin tua, semangat juangnya tak pernah pudar. Ia mendirikan sekolah institut kesatrian. Banyak hasil karyanya dan buku ia terbitkan. Di antaranya berisi tentang anti penjajah. Hingga pada saat agresi militer Belanda, 2 Presiden Soekarno dan Bung Hatta ditangkap. Lalu tentara Kenil pun mencari Doos Dekker dan menangkapnya. Bahwa Danu Dirja Setiabudi itu orang yang sama alias Doos Dekker. Di penjara Wirogunan, Dede tetap pada pendiriannya. Ia tetap memihak Indonesia. Sekian lama jadi tahanan, ia dipindahkan ke Jakarta, lalu ke Bandung, hingga akhir muayat hidupnya. Beliau meninggal pada 28 Agustus 1950 setelah 71 tahun dalam perjuangan bangsa Indonesia. Demikian review yang bisa saya sampaikan. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.